Waktu saya apply beasiswa Fulbright di Februari 2020, terus saya dapat email tentang kandidasi atau lolos lah di tanggal 8 September 2020. Nah, di isi emailnya itu kurang lebih selamat, I'm extremely pleased to inform you that you have been officially nominated as a principal candidate. Jadi ada penekanan lulus dinominasikan sebagai principal candidate. Lalu ada juga teman-teman angkatan saya yang lulusnya itu ternyata bukan principal candidate, tapi alternate candidate. Nah, terus apa sih bedanya principal candidate sama alternate candidate yang ada di program Fulbright ini? Check it out. Jadi ada dua hasil. Yang pertama itu principal candidate, sebut saja lulus yang utama. Lantas ada yang namanya alternate candidate, sebut saja biar lebih mudah lulus cadangan. Itu istilahnya. Tapi istilahnya sebenarnya sama aja. Jadi kan setelah kita dinominasikan menjadi kandidat, walaupun itu entah principal ataupun yang alternate, kita diminta untuk kayak ikut pelatihan berbahasa Inggris, pelatihan bahasa Inggris, IBT, juga pelatihan GRE, diminta ikut tes IBT sama GRE, semuanya sama aja. Cuma bedanya kalau yang principal candidate, dia yang diutamakan, yang akan berangkat. Kalau semuanya lulus terus, maka dia akan berangkat. Kalau yang alternate ini cadangan, jadi kayak nunggu kepastian dana dulu. Jadi kalau dana untuk principal candidate itu udah aman, udah ada nih dananya nih, tinggal berangkat gitu, tinggal ikut tes IBT sama GRE. Tapi kalau yang alternate itu jadi nunggu kepastian dananya dulu, ada nggak nih dana tambahan buat para alternate candidate. Juga misalnya kalau ada principal candidate, walaupun sudah itu kenapa istilahnya candidate, masih kandidat, walaupun sudah dinyatakan lulus tapi masih kandidat. Kenapa? Karena setelah dinyatakan lulus wawancara itu kita masih diminta untuk tes IBT sama GRE lagi. Kalau misalnya tes GRE-nya atau GRE sekarang kan banyak yang di waive ya karena efek COVID. Jadi kita omongin yang IBT-nya aja. Misal di tes IBT ada yang skornya kurang, kalau untuk master itu minimal 80 sampai 81, untuk PhD program itu 90 sampai 91. Kalau skornya misalnya dapatnya let's say misalnya 78, nah itu di bawah standarnya Aminef tuh. Maka kalau seseorang sudah dinyatakan sebagai principal candidate, ternyata udah ikut tes IBT sekali terus masih di bawah 80, diminta tes lagi IBT yang kedua, nilainya masih di bawah 80, diminta tes lagi IBT yang ketiga kali masih di bawah 80. Kalau udah tiga kali itu dibayarin tuh tesnya. Tapi kalau udah 3 kali dibayarin terus skornya masih kurang, sebenarnya setahu saya kita masih bisa minta tes lagi tapi pakai dana sendiri kalau udah lebih dari 3 kali. Nah, kalau sampai batas waktu yang ditetapkan belum dapatin skor minimalnya 80 atau 90 untuk PSD, maka akan dikeluarkan. Jadi prinsipal kandidasinya dibatalin, dia yang prinsipal kandidat, maka alternate kandidat akan menggantikan orang tersebut. Juga misalnya kalau udah TOEFL-nya udah tinggi di atas 90, misalnya 101 lah misalnya, tapi ternyata dari kampus-kampus yang di-apply nggak ada yang nerima prinsipal kandidat tersebut, maka dia juga akan dikeluarkan dari kandidasinya. Maka alternate kandidat yang akan menggantikan orang tersebut. Nah, itu yang ngebedain prinsipal sama alternate. Tapi kata teman-teman saya, ini juga katanya ya, saya nggak tahu benar apa enggak, saya nggak pernah konfirmasi ke Aminef-nya langsung. Tapi beberapa orang bilang bahwa walaupun dinyatakan sebagai alternate, tapi umumnya tuh semua alternate itu pada berangkat.
ya. Jadi walaupun alternate atau prinsipal juga sebenarnya sama aja, nggak usah terlalu khawatir karena umumnya alternate itu akan tetap berangkat, dananya itu ada aja. Nah, itu yang ngebedain sih, bedanya cuma status nunggu kepastian aja. Haknya itu sama aja. Nanti kalau harus berangkat keluar kota, misalnya tinggalnya, let's say misalnya tinggalnya di Kalimantan gitu, terus untuk ikut tes IBT di Jakarta itu ya dikasih tiket pesawat, dikasih hotel, akomodasi ditanggung, atau juga misalnya visa gitu, visa kan juga dibayarin sama Fulbright, itu juga diurusin semuanya, dibayarin, sama ya tinggal datang untuk wawancara visanya aja. Hak-haknya sih sama aja. Nah, itu yang membedakan program Fulbright, ada yang namanya principal, ada yang namanya alternate. Nah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.